Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Insyaallah kita akan baca dari ayat 12 ya. Surat Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا
fa'lamu annama unzila bi'ilmillah fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang watak karakter orang-orang kafir. Di antaranya ya mereka ini ketika diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat walain azaqnal insana minna rahmatan. Azaqna itu merasakan ya dari kalimat zauq. Jadi merasakan, yang namanya merasakan itu kan tidak lama. Jadi ketika kami berikan kepada mereka ini sedikit saja ya rahmat, artinya kesenangan, lalu kemudian kami cabut, kami ambil. Innahu la ya'usun kafur. Mereka ini berputus asa, tidak berterima kasih dan menyalahkan. Menyalahkan di sini ini
ya tentu menyalahkan ya Tuhan, atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang menyalahkan sebab-sebab faktor-faktor yang membuat dia itu terpuruk ataupun nikmatnya itu dicabut. Tapi ketika kami berikan kembali nikmat atau kebahagiaan setelah mereka mendapatkan kesusahan, artinya nikmat ini diberikan setelah mereka mendapatkan kesusahan atau setelah mendapatkan musibah itu, lalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti mereka ini akan menyombongkan diri dan mengatakan zahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Jadi bencana itu sudah hilang dari, kesusahan ini sudah pergi. Innahu lafarihun fakhur. Jadi mereka ini gembira dan membanggakan diri. Membanggakan diri ini sebagaimana disebut pada ayat sebelumnya itu karena saya tahu cara menyelesaikan masalah ini. Atau ya mereka mengatakan karena saya punya orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan musibah ini. Atau karena saya punya kedudukan, punya posisi, punya kekuatan dan lain sebagainya. Intinya ketika musibah ini diangkat lalu kemudian diganti menjadi nikmat, dia tidak bersyukur, artinya tidak yang mengatakan alhamdulillah. Kalau orang-orang yang beriman itu mendapat apapun dia akan selalu mengatakan alhamdulillah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ajaban li amril mu'min. Menakjubkan orang mukmin itu kalau menghadapi masalah, dikasih bahagia dia senang, ya artinya senang di sini ini dia bersyukur, syukur itu baik. Ketika diberi kesempitan dia sabar, sabar itu baik. Jadi mau diberi model apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan kebaikan. Selalu bernilai pahala. Ini orang mukmin. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir diberi nikmat bukannya bersyukur malah kemudian mengatakan ini karena karya, karena usaha, karena ilmu saya dan lain sebagainya. Tapi ketika dikasih musibah mereka berputus asa, mereka pusing. Ya. Makanya di surat Al-Hadid ayat 22 itu ya jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang 23-nya li alla ya setelah ayat ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa saja yang menimpa di bumi ini, apa saja yang menimpa pada dirimu, sesungguhnya itu sudah ada catatan sebelum terjadi. Dan dia sudah berdoa, tiba-tiba nggak dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia nggak risau, dia nggak takut, dan dia nggak putus asa. Ya, bahkan dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalau dia berdoa, dia berusaha, lalu dia dapatkan apa yang dia inginkan, ini juga tidak membuat dia bangga atau menyombongkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan mereka yang menyombongkan diri atau membanggakan diri itu. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat. Jadi pada ayat yang ke-11 ada pengecualian. Padahal sebelumnya menerangkan atau menjelaskan tentang mereka-mereka yang tidak beriman, ya. Kemudian ada pengecualian. Pengecualian di sini kecuali mereka-mereka yang sabar. Maksudnya mereka-mereka yang beriman, mereka yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya mendapatkan apapun, apakah itu kebahagiaan, apakah itu ya kesempitan, mereka akan senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sabar. Artinya sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat. Makanya ada banyak penjelasan yang namanya sabar itu bukan nerima. Ya, sabar itu selalu mencari yang terbaik. Itu sabar. Ya, jadi kalau ya sering dicontohkan itu sangat sederhana memang. Jadi ketika dia mau pergi ke kantor jam 7 meskinya masuk ke kantor itu, jam 6 dia berangkat. Tiba-tiba ada keterlambatan dalam hal penjemputan ini. Dia diam saja di situ dan tidak ada usaha untuk mencari alternatif yang lain, artinya kendaraan yang lain. Ketika ditanya, apa nggak khawatir kamu terlambat nanti ke kantor? Jawabannya apa? Ya, saya sabar. Ya. Jadi kalimat saya sabar di sini ini sebetulnya keliru. Justru kalau dikatakan sabar itu kalau dia tahu penjemputan ini terlambat, dia akan mencari alternatif yang lain. Inilah sabar. Ya, jadi sabar itu ya mencari solusi yang terbaik. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang sabar wa amilus shalihat dan beramal saleh. Beramal saleh di sini ini artinya melakukan aktivitas yang baik, aktivitas yang terbaik. Ya, sebab amal saleh itu kalau kita rinci, yang namanya amal itu apapun yang keluar dari daya yang kita miliki. Kita miliki banyak daya ini. Jadi apapun yang keluar dari daya yang kita miliki itulah amal. Daya qalb, daya hati. Jadi ketika dia mengeluarkan sesuatu yang biasa kita sebut dengan niat, ya ataupun rencana dan lain sebagainya, itu sudah termasuk amal. Ada daya fikir, daya fisik, bahkan daya hidup. Kalau itu baik, kalau itu bermanfaat, maka dikatakan amal salih. Ya. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya amal ghairu salih. Ya, atau biasa disebut juga dengan amal talih katanya. Itu talih itu ghairu salih. Jadi salih itu artinya yang baik, salih itu yang layak, salih itu artinya yang pantas. Ya. Dan salih itu nggak ditujukan hanya kepada amal saja. Ya, kepada seseorang bisa, kepada benda bisa, kepada apapun bisa. Nabi Nuh anaknya dikatakan ghairu salih. Ya, karena dia tidak mengikuti Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu salih kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan sesuatu yang enggak benar. Bahkan sering kita lihat ya ada tangki air tulisannya itu ghairu salih lisyurbi. Ya, berarti enggak layak untuk diminum. Jadi kalau layak untuk diminum tulisannya adalah salih lisyurbi. Atau ketika ada orang mau duduk di satu kursi gitu ya, salah satu kakinya itu patah, maka kita ingatkan ya la tajlis alaihi fa innahu ghairu salih lil julus. Ya, atau fa innahu ghairu salih. Kamu jangan duduk di atasnya karena dia enggak saleh. Jadi saleh itu enggak mesti ditujukan kepada manusia, kepada benda pun ya termasuk, karena saleh itu artinya yang baik, yang layak, yang pantas, ya itu saleh. Jadi illal ladzina sabar wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini artinya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mengikuti petunjuk. Ya, petunjuk apa ya? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari agama ini. Inilah amal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ampunan, akan mendapat pahala, mendapat ganjaran yang besar. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, dan Nabi sebagai mukhatab,
sebagai mitra bicaranya. Karena Nabi sudah menyampaikan ya kepada mereka apa-apa yang harus disampaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka ya kemudian membantah, mereka menolak, mereka mengingkari. Hampir saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya bukan mengejawantahkan, artinya ya hampir saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak menyampaikan wahyu Allah karena ada tuduhan atau ada komentar-komentar yang negatif pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa yang lain itu hampir saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengikuti nafsu. Artinya nafsu sebagai manusia. Ini kalau begini ya udahlah saya tinggalkan saja. Ini kalau seandainya memang mereka seperti ini, ya buat apa saya harus menyampaikan ini kalau memang tanggapan mereka semacam ini, hampir mau ditinggalkan. Nah makanya ayat ini diawali dengan fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruk. Maka boleh jadi engkau wahai Muhammad ya tarikun akan meninggalkan sebagian dari apa yang disampaikan kepada engkau, apa yang diwahyukan kepada engkau, wadha'ikum bi sadruk, karena dadamu merasa sempit. Ya, karena dadamu merasa tidak enak ketika mereka-mereka ini mengatakan, atau orang-orang kafir itu yang menolak ajaran ini memberikan pernyataan laula unzila alai kanzun au ja'a ma'ahu malak. Artinya kami tidak akan beriman, kami tidak akan percaya kepada engkau wahai Muhammad kecuali ya kalau diturunkan kepadanya itu kanzun. Kanzun itu artinya kekayaan yang banyak. Muhammad kehidupannya seperti itu katanya. Ya pas-pasan seperti itu, kecuali kalau dia orang kaya tuh, banyak memiliki emas, banyak memiliki perak atau memiliki istana tuh, baru kami percaya. Atau ja'a ma'ahu malak. Ya. Ja'a ma'ahu malak itu atau ada pendampingnya dari kalangan malaikat. Jadi malaikat itu selalu mengawal dan bisa melihat. Ya, kalau malaikat ini bisa menampakkan diri kemudian datang bersama Muhammad, baru kami percaya katanya. Kan sama seperti Bani Israel dulu. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra itu. Kami enggak akan beriman kepadamu kecuali kami melihat Tuhan dengan mata telanjang. Ya. Bahkan mereka juga pernah mengatakan, ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardi baqli wa qisai wa fumi wa adasi wa basali. Jadi mereka itu selalu minta bukti kepada Nabi, itu bukti yang physically sifatnya itu kelihatan. Nabi itu kalau punya kekayaan, kalau punya kedudukan yang tinggi, atau ada malaikat yang bisa dinampakkan, atau bisa menghidupkan yang mati, atau bisa membuat makhluk ya burung dari tanah bisa terbang segala macam. Kalau sebelum Nabi, artinya para nabi, para rasul terdahulu itu memang dibekali mukjizat-mukjizat model kayak begitu itu. Ya, tapi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan zamannya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi ini kelak atau nanti akan menjadi ajaran yang langgeng, ajaran yang terus sampai hari kiamat. Karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi sudah tidak diperlukan lagi bukti-bukti fisik kayak begitu itu. Ya, artinya mereka ini diajak untuk berpikir, ya, untuk menggunakan akal dengan baik. Ya. Kalau umat terdahulu mungkin masanya mereka kagum melihat ada ukiran batu tiba-tiba menjelma menjadi onta, wah itu senang mereka. Atau ya tongkat menjadi ular, ya. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihis salam, bisa mengobati berbagai macam penyakit, bisa menghidupkan yang mati, ya itu semua memang dengan izin Allah, tapi mereka senang dengan hal-hal kayak begitu itu. Nah tapi kalau untuk Nabi Muhammad, ya Nabi diberi Al-Quran ini agar
pengikut-pengikutnya itu mau menggunakan akal. Ya. Jadi tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi pada zaman Nabi apakah ada mukjizat yang sifatnya itu fisik? Tadi ada, ya, tetapi tidak semua permohonan permintaan mereka itu dikabulkan. Ya, sebab apa? Kalaupun dikabulkan mereka nggak akan pernah beriman. Kan mereka pernah minta bulan dibelah itu, diikuti oleh Nabi. Ya, kemudian pernah permintaannya itu ya agar ada pohon itu, coba panggil pohon itu kalau memang kau Nabi katanya. Itu sempat dituruti oleh Nabi itu. Ya. Tetapi kalau terus-menerus ini dituruti, buat apa agama ini gitu. Nanti ke depannya kalau ada ustadz, ada kiai ngomong apapun, mereka selalu mengatakan mana buktinya. Ya, kalau bisa merubah tongkat jadi ular baru saya percaya. Ya, nanti ke depan akan seperti itu. Jadi akal tuh udah nggak berguna lagi sudah. Karena yang diharapkan adalah mukjizat, yang diharapkan adalah keajaiban-keajaiban yang muncul baru mereka percaya. Ya. Jadi kalimat ayyaqulu laula unzila alaikan zun au ja'a ma'ahu malak, hampir saja Nabi meninggalkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dadanya itu merasa sempit. Artinya ada semacam tekanan. Belum tuduhan-tuduhan yang lain. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama anta nazir." Wahai Muhammad, engkau itu adalah nazir. Nazir itu artinya orang yang memberi peringatan. Bukan untuk orang yang mendatangkan keajaiban-keajaiban, bukan. Atau bukan untuk yang memenuhi keinginan mereka, ya seperti datangnya malaikat atau malaikat bisa menampakkan, bukan. Engkau adalah seorang nazir yang memberikan peringatan. Ya kan di ayat yang lain dijelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di samping nazir juga sebagai basyir. Ya, kadang mubasyiran, kadang dengan munzir, ya. Kalau di sini nazir, ya, kamu hanya memberi peringatan kepada mereka, bukan untuk yang memenuhi permohonan mereka seperti itu. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sampai menggunakan kalimat fala'alla katarikun ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepengen setiap bertemu siapapun agar mereka itu mau masuk Islam, karena ini jaminan keselamatan. Aslim taslam. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah itu tentang surga dan neraka pada saat Isra Mi'raj. Jadi bagaimana sadisnya siksaan di neraka itu, Nabi diberitahu itu. Ya. Bagaimana nikmatnya di surga, Nabi diberitahu. Bahkan diajak dan melihat pada saat Isra Mi'raj itu. Sehingga setiap melihat siapapun, kalau nggak beriman, ini pasti neraka ini, ya, mengerikan. Aslim taslam. Ya. Makanya Nabi itu berusaha menghadapi siapapun agar mereka itu mendapat petunjuk. Ya. Bukan sebaliknya, artinya membuat mereka itu takut gitu, enggak. Makanya ancaman-ancaman yang sering dikeluarkan oleh Nabi itu jumlahnya sebetulnya lebih sedikit daripada rahmat kasih sayang yang dikenalkan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW di dalam surat At-Taubah itu kan sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim, rauf dan rahim gitu. Ya, jadi yang dikenalkan kepada mereka itu adalah kasih sayang. Ya, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi sayang sama siapapun. Ya, termasuk mereka yang mengingkari, yang menolak pun Nabi berharap agar mereka itu masuk Islam. Sebab kalau di neraka itu mengerikan itu kondisinya itu. Aslim taslam gitu. Tiap tahun, tiap musim haji ada jamaah nih datang. Nabi selalu nanya dengan baik, dengan senyum. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari itu ya pernah ketika mau menaikkan ibadah haji itu mendapatkan informasi tentang seorang yang bernama Muhammad. Dia ngaku-ngaku sebagai nabi, padahal dia itu pembohong gitu. Dia itu yang memecah belah persatuan kami di Mekah ini katanya. Dia dengar itu. Suatu saat ketika dia sedang tawaf itu dia bertemu dengan seseorang, tutur katanya baik,
ya akhlaknya juga bagus, ya. Terakhir dia menanyakan siapa orang ini. Lalu kemudian dia menjawab, saya Muhammad. Ya. Lalu kemudian dia mengenalkan diri, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terpikir oleh Abu Dzar. Katanya yang namanya Muhammad ini pembohong, katanya Muhammad ini memecah belah. Tapi tutur katanya kok baik. Ya. Nah, artinya Abu Dzar ini mau menggunakan akal dia. Jadi dibedakan itu antara atau dipertemukan antara pernyataan tokoh-tokoh Quraisy dengan fakta yang ada. Ternyata di luar dugaan. Akhirnya kemudian Abu Dzar masuk Islam. Sama tokoh Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam itu. Dia sudah di brainwash akalnya itu. Ya, artinya sudah dicuci benar-benar. Ya. Muhammad yang aku nabi ini tidak lain, dia adalah seorang pendusta dia. Ya, dia kacau pikirannya itu, dipengaruhi oleh jin dan lain sebagainya. Tapi dia penasaran, masa sih orang kayak begini tapi kok pengikutnya banyak? Masa kok dielu-elukan oleh pengikut-pengikutnya? Dia penasaran, dia datangi langsung. Ya. Dia lakukan cek dan recheck itu, melihat dia fakta yang ada. Begitu ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan ayyuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Abdullah bin Salam mikir, ini pembohong, ini orang gak benar, tapi pernyataannya, kata-katanya luar biasa mengandung hikmah. Kata-katanya lembut, kata-katanya menebarkan kasih sayang. Hai manusia, sebarkan keselamatan, sebarkan salam di antara kalian. Beri makan orang-orang miskin itu, sambung silaturahim. Sholat malam, manakala manusia terlelap tidur, kamu akan mendapatkan assalam. Kamu akan mendapatkan keselamatan itu. Dengan penuh keselamatan. Masya Allah. Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, kenapa? Karena melihat fakta itu gitu. Ya. Makanya Nabi SAW sampai dikatakan fala'allaka tarikun, karena Nabi kepengen semuanya itu masuk Islam. Ya. Dan Nabi menjauhkan betul-betul itu. Ya. Hal-hal yang membuat manusia itu jauh dari Islam itu. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri kan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan rahmat dengan Allah mengenalkan azab. Banyakan mana? Banyakan rahmat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jarang menggunakan kalimat atau bahkan nyaris tidak ada, aku akan azab, kami akan azab. Enggak ada. Ya. Kalaupun ada itu dalam momen, artinya dalam kondisi tertentu saja. Tapi kebanyakan yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat, kasih sayang, kasih sayang. Makanya Allah menamakan dirinya itu apa? Ya Rauf, ya Rahim, ya Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Masya Allah. Ya. Jadi ini yang dikenalkan kepada hamba, kepada makhluk ini. Maka Nabi SAW pun seperti itu. Wabil mu'minina raufur rahim. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemelihara atas segala sesuatu. Ya, jadi bukan sebagai pengrusak gitu. Bukan penghancur, enggak. Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu. Jadi yang dikedepankan itu apa? Kasih sayang. Ya. Am yaqulu naftara, atau Nabi SAW merasa dadanya itu sempit karena mereka orang-orang kafir atau mereka-mereka yang menolak agama ini, ya selalu mengatakan iftara. Iftara itu artinya ini yang disampaikan Muhammad ini bohong ini. Ya, ini Muhammad ini katanya telah membuat Al-Quran ini. Ngaku-ngaku ini firman Allah dan lain sebagainya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas itu, lau taqawwala ba'dul aqawil. Kalau seandainya tuduhan mereka itu benar dan Muhammad itu membuat Quran, jangankan Al-Quran, cuma sebagian kecil saja, lalu diklaim itu sebagai pernyataan Allah, padahal itu adalah pernyataan Muhammad, la akhadna minhu bil watin. Ya, jadi kami akan siksa Muhammad dan kami akan putuskan itu urat nadinya itu. Jadi kalau satu huruf saja dimasukkan ke dalam Al-Quran, padahal itu buatan Muhammad seumpama, Nabi Muhammad itu akan diambil atau akan diputus urat nadinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah menggunakan kalimat lau taqawwal. Lau itu kan sesuatu yang mustahil. Artinya mustahil Muhammad melakukan semacam itu. Tetapi mereka menuduh Muhammad itu iftara, melakukan hal-hal yang tidak ada. Artinya hal-hal yang baru, mengada-ada, lalu kemudian mengatakan ini bohong Muhammad ini. Dia mengada-ada Al-Quran ini. Sudah Muhammad, kalau memang mengatakan seperti itu, katakan fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, artinya merasa di posisi yang paling benar, mengatakan Quran ini adalah bualan-bualan Muhammad. Fa'tu bi asli suwarim mislihi. Coba datangkan 10 surat yang semisal. Karena Al-Quran ini kan sedang diturunkan sedikit demi sedikit. Nah, itu sudah lebih dari 10 surat yang turun itu. Nah, coba buat 10 surat saja. Seperti Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Ya. Jadi muftarat itu artinya yang dibuat-buat. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillah. Kamu ajak siapa saja. Bahkan di ayat yang lain itu baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ya selain Allah Subhanahu wa taala, kamu undang, kamu ajak untuk bersama-sama membuat 10 surat. Ya. Memang di dalam Al-Qur'an ini tantangannya banyak. Yang pertama itu tantangan Quran secara keseluruhan. Ya mereka tidak sanggup. Lalu kemudian 10 deh nggak sanggup juga. Ya, sampai kemudian kepada tantangan 1 surat saja. Ya. Kan ada di dalam surat Al-Baqarah, in kuntum fi rairi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi 1 surat saja. Nah, surat di dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah paling panjang. Ya. Itu udah pasti mereka nggak akan bisa. Sekarang yang pendek saja deh. Yang pendek itu kan paling 3 ayat. Ya, ada surat ya Al-Kautsar, ada surat Al-Asr itu. Tapi Al-Kautsar itu 3 ayat tapi huruf-hurufnya lebih sedikit. Udah seperti surat Al-Kautsar deh. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jawaban, ditantang semacam itu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu nggak bisa, dan memang kalian tidak akan pernah bisa, walaupun cuma 3 ayat dari surat yang paling pendek yaitu Al-Kautsar. Mereka nggak bisa itu. Ya. Jadi bi asli suwarim mislihi 10 surat yang semisal yang dibuat-buat itu. Yang kalian katakan dibuat-buat itu. Wad'u man istata'tum min dunillah. Coba panggil sekuat kemampuan kamu, artinya sebisa kamu selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin. Jika kalian mengklaim paling benar. Fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, artinya mereka ini tidak menuruti atau tidak memenuhi ya apa yang kau inginkan, karena Nabi SAW kan disuruh mengatakan fa'tu biasiswani. Kalau mereka nggak ada jawaban, ya diam saja. Fa'lamu, maka ketahuilah annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Fa'lamu, maka ketahuilah annama sesungguhnya unzila ilmillah. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah. Apa dengan ilmunya Allah itu? Artinya apa yang telah sedang akan terjadi, ya itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia itu kan ya sangat terbatas. Kalau ilmunya Allah kan tanpa batas. Ilmu manusia itu hanya apa yang dia bisa baca saja paling. Ya, tetapi di luar itu mereka tidak bisa. Ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa sampai apa yang akan terjadi ke depan itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan ya annama unzila bi'ilmillah, di sini ini Al-Qur'an ini kalamun qadimun.
Ya, firman Allah yang sifatnya itu qadim. Qadim ini artinya yang lama. Maksud yang lama di sini ini sebelum tercipta langit dan bumi. Jadi apa yang akan terjadi ke depan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Makanya ketika ada bahasan inna anzalnahu fi lailatil qadar itu. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an yang dimaksud 30 juz pada Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi kapan Lailatul Qadar itu? Wallahu a'lam. Nabi hanya menjelaskan Lailatul Qadar itu 10 terakhir di bulan Ramadan, tetapi kemudian kapannya apa ada penjelasan dari Nabi? Tahun sekian sebelum Masehi enggak. Ya, karena dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, Quran ini adalah kalamun qadim. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada Al-Qur'an ini. Ditaruh di Lauh Mahfuz. Ketika Nabi usia 40 tahun baru dikenalkan. Sedikit demi sedikit. Kenapa tidak sekaligus? Kalau sekaligus diturunkan kepada Nabi, ya, memang ada banyak jawaban. Cuma yang biasa kita dengar itu kan ya, untuk memudahkan penulisan, untuk memudahkan hafalan, untuk memudahkan pemahaman, untuk memudahkan pengamalan. Ya, padahal mestinya kan ada penjelasan yang lebih penting lagi. Ya, kenapa tidak diturunkan sekaligus? Ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendahului ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, agar Nabi tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Ya, Nabi disuruh melaksanakan atau disuruh menapaki hidup ini normal, tetapi dibarengi diiringi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau 30 itu sudah diturunkan, Nabi sudah tahu siapa nanti mereka-mereka yang akan menolak. Nabi tahu Abu Lahab inilah orang yang pertama kali menuding-nuding atau nunjuk-nunjuk Nabi SAW menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Sehingga Nabi sudah bisa mengantisipasi. Kalau 30 juz ini sudah diturunkan, Nabi SAW sudah tahu bahwa 2 putrinya akan dicerai oleh suaminya. Suaminya ini kan dua-duanya adalah putra dari Abu Lahab, Uqbah dan Utaibah itu. Putrinya Nabi yang dinikahi oleh 2 putra dari Abu Lahab itu adalah Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi sebelum dipulangkan karena Nabi cinta kepada 2 anaknya ini sudah diantisipasi, sudah nak pulang, kamu akan dicerai. Ayah tahu dari mana? Al-Qur'annya sudah menjelaskan tentang itu. Masya Allah. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan ya seorang wanita yang bernama ya Zainab yang dinikahi oleh Zaid itu? Itu kan dalam surat Al-Ahzab dijelaskan. Kalau ini sudah turun terlebih dahulu, Nabi sudah mengatur semuanya. Ya, termasuk juga meninggalnya pamannya Abu Thalib, termasuk hijrah Nabi, termasuk Isra Mi'raj, termasuk perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua peristiwa. Kalau 30 juz ini sudah diturunkan, Nabi sudah tahu semuanya. Ya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Ya, tapi ya karena tidak diturunkan sekaligus 30 juz kepada Nabi, maka Nabi melaksanakan tugas sebagai munzir, sebagai mubasyir itu dengan baik dan sempurna. Jadi seluruh sisi kehidupan diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar dibiarkan, bahkan diberi dukungan. Tapi kalau seandainya ada kekeliruan, diluruskan. Kalau seandainya memang Nabi menghadapi sesuatu yang menyesakkan dada, dihibur di dalam ayat Al-Qur'an itu. Fasbir, sabar Muhammad. Ya, atau dengan kalimat yang lain, ya sudah berikan kepadaku mereka-mereka yang menolak itu. Mereka sesungguhnya bukan menolakmu wahai Muhammad, tetapi mereka itu mengingkari ayat-ayatku. Biar aku yang menyelesaikan, kata Allah. Masya Allah. Ya artinya, ya jadi Nabi SAW melaksanakan kehidupan diiringi. Ya, jadi sampai ketika Nabi SAW dituduh macam-macam, Allah ambil alih. Gitu. Ya. Makanya diturunkan tidak sekaligus. Fa'ilam yastajibu, maka jika mereka tidak sanggup menerima tantangan tersebut, maka ketahuilah Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah.
wa an la ilaha illahu, dan tidak ada ilah kecuali Dia. Ya, artinya nggak ada Tuhan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menurunkan itu dengan ilmunya. Fahal antum muslimun? Apakah kalian ini menerima? Apakah kalian ini kemudian mau masuk Islam setelah kalian mengetahui semua itu? Man kana yuridul hayatad dunya, tapi kemudian mereka yang malah kemudian mengatakan, kalau kami mengikuti Al-Quran, kalau kami mengikuti engkau Muhammad, dunia kami akan hilang. Ya, status sosial kami ini akan pudar. Kami akan dihina, kami akan menjadi ya orang-orang yang termarginalkan. Kami menjadi macam-macam sudah. Ya, intinya mereka itu berat meninggalkan dunia, mereka condong untuk ya mengikuti nafsu, mencintai dunia itu. Padahal di dalam Islam sendiri kan diatur sebenarnya. Apa dilarang mencintai dunia? Kan tidak. Ya. Makanya di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasannya ini, nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya, nuwaffi itu kami akan berikan, kami akan cukupi. Ya, kalau mereka pengen kehidupan dunia dengan perhiasannya ini, kami akan beri. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan pernah dirugikan. Kami akan penuhi kalau mereka mau. Ya. Bahkan nanti di ayat yang lain juga ya dijelaskan. Mereka yang mencintai dunia dengan perhiasan ini, sesungguhnya mereka ini banyak yang tertipu. Ya. Dan nanti di ayat berikutnya juga dijelaskan ada orang yang tertipu, artinya kelas biasa, ada yang benar-benar tertipu. Ya, ada mereka ini yang merugi, ada yang paling merugi. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi juga terakhir itu juga dijelaskan. Ya, tetapi nanti di ayat-ayat ini, siapa saja yang mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupi dan tidak akan kami rugikan. Kami akan penuhi kalau mereka mau. Ya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan jatah di akhirat. Mereka ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kalau semua kehidupan dunia ini dipenuhi. Makanya di kalangan orang-orang soleh itu begini. Kalau mereka minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu permintaannya ini dikabulkan, itu mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Khawatir takut apa yang diberikan ini mengurangi jatah di akhirat nanti. Ya. Tapi kan bukan kelas kita itu. Ya, kita kalau sampai ya makamnya ke sana itu luar biasa itu. Ya, justru kita kejar. Kita nggak mau tahu apakah jatah akhirat apa bukan, katanya gitu. Yang penting terpenuhi apa yang saya inginkan. Jadi kalau orang-orang soleh dahulu itu kalau mendapatkan sesuatu itu ya dia seperti apa? Takutnya itu jatah akhirat didahulukan, diberi tapi nanti di akhirat nggak diberi. Nah itu yang berat bagi dia. Ya, dia kepengen itu diberi tapi jatah akhirat jangan dikurangi. Gitu. Ya, makanya ayat ini mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kenapa? Dunia sudah dipenuhi. Akhirnya akhirat enggak dia dapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, wa habita, dulu pernah kita terangkan tentang kalimat hibtun. Wa habita di sini ini ya mereka ini terputus. Maksud terputus itu ya sia-sia apa yang mereka usahakan ya di dunia itu. Kapan nanti di akhirat nggak ada manfaatnya itu. Ya. Dan mereka tertipu menggunakan kalimat habita karena hibtun itu artinya ada sejenis akar-akaran gitu ya, tumbuhan di padang pasir. Itu kalau dimakan oleh onta ini akan gemuk. Dan orang yang melihat itu akan takjub. Luar biasa ini, ontanya sehat, ontanya gemuk. Enggak lama kemudian mati. Ya. Kenapa mati? Karena yang dia makan itu adalah racun. Nah sebelum mati, maka racun ini nanti akan nyebar ke tubuhnya dan akan terlihat gemuk.
Nah, begitulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dunianya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti khibtun. Kita ngelihatnya wih bahagia, senang, padahal sholat enggak, ngaji enggak, apa enggak, khibtun gitu. Artinya nanti akan sia-sia, enggak ada manfaatnya nanti. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batilun itu artinya terhapuslah segala apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Kalau ya mereka ini tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada syariat yang dibawa. Ini mereka ini hibatun ini. Ya, jadi kelihatannya bahagia padahal akan menjadi sia-sia nanti di akhirat. Itu tidak akan ada gunanya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Nah, nanti ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala mempersonifikasikan, artinya memberikan misal ya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang nanti di akhiratnya itu akan mendapatkan pahala yang besar dengan mereka yang tidak memperoleh apa-apa. Nanti di ayat berikutnya ayat 17 ini akan dipermisalkan, sama enggak nih perumpamaan ini nih, orang kafir dengan orang muslim itu seperti ini. Insyaallah nanti pada ayat yang ke-17 nanti. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Itu tujuan mereka dalam hal mencari rezeki dalam duniawi atau mungkin Satu ya, ini memang nggak lepas dari mereka yang ya keuntungan, tetapi itu pun dalam tanda kutip lah gitu. Ya, jadi karena mereka ini sedang melakukan ya promo-promo agar produknya ini terjual. Ya, tetapi itu saya kira enggak, ya itu hanya dugaan orang-orang tertentu saja yang otaknya itu hanya bisnis saja gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat tulisan apapun, harapannya kan agar tulisan itu menginspirasi, agar tulisan ini kan menyemangati. Makanya buatlah tulisan-tulisan yang membuat orang itu ya terinspirasi, ya karena ini termasuk bagian petunjuk. Jadi kalau kita bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, ya kan udah ada janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dengan adanya tulisan di mobil inna ma'al usri yusra, ada orang terbantukan. Awalnya dia pusing, awalnya dia sedih, begitu melihat inna ma'al usri yusra, semangat. Gitu. Ya, karena setiap ada kesulitan mesti ada jalan keluar. Gitu. Atau sama seperti hanya lagi macet, tiba-tiba ngelihat di mobil ada tulisan Sallallahu Alaihi Muhammad itu, lalu dia baca sholawat ya, sehingga yang awalnya itu pusing, yang awalnya itu bingung, awalnya itu macam-macam, begitu baca sholawat menjadi tenang. Ada tulisan astagfirullahaladzim. Jadi ngebacanya saja kita sudah berpahala. Artinya orang ini telah memberikan ya satu pintu kebaikan kepada kita. Ya, jadi ketika lagi macet kita baca astagfirullah. Ya, atau ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dia berzikir, ya kan inspirasi itu namanya. Ya, jadi diingatkan. Jadi innama'al usri yusra itu banyak kita jumpai di mobil-mobil itu, ya kita bersyukur ya, daripada kemudian gambar macam-macam ya atau tulisan macam-macam itu ya yang enggak mendidik dan juga enggak bisa mendatangkan inspirasi. Justru yang ada adalah kekesalan ya, bahkan keluar kalimat ini orang kurang ajar juga ini kan itu ya. Keluar doa-doa yang enggak baik. Mendingan tulisan innamal usri yusra gitu ya. Jadi kita ngambil yang kedua, artinya sisi positifnya, kalimat, kata-kata yang menginspirasi seseorang kemudian dia mendapat petunjuk, insyaallah kita dapat pahala ya. Sebaliknya kalau seandainya mereka ini mengecam ataupun mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, itu juga nanti akan kembali kepada orang yang membuat tulisan tersebut gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Nah, tatim bil hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.